tapi aplikasinya sendiri yang menjelaskan. Hanya saja banyak orang yang malas membaca gitu ya. Silahkan kalian explore dulu lah, seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan mereview aplikasi penghasil uang ya, yang sudah banyak di request oleh para subscriber saya teman-teman ya. Nama aplikasinya adalah Mark AI ya, Mark AI atau AI, Mark AI ini. Nah, seperti apa aplikasi Mark AI ini teman-teman ya, simak terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, di sini adalah menu awal pendaftaran ya, ada logo Mark AI-nya juga, atau websitenya, domainnya www.mark6666 ya. Seperti biasa teman-teman, di menu awal kita masuk ke aplikasinya, ada pengumuman pop-up ya, katanya kabar gembira, Mark AI selalu berkomitmen untuk menjadi yang terbaik. Nah, silahkan kalian baca sendiri saja ya. Itu adalah pop-up awal atau pengumuman dari aplikasinya. Dan ini teman-teman adalah tampilan di beranda utamanya, halaman utamanya ya. Di sini ada BTC, Doge, ETH ya. Ini berarti aplikasinya tentang cryptocurrency ya, atau mining ya, seperti itu, atau penambangan kripto, uang kripto ya. Dan di sini ada gratisan ternyata teman-teman ya, robot nomor 0 katanya ya, 0 robot level 0, biaya sewa 0 ya, waktu berlaku 30 hari. Nah, untuk yang 0 ini teman-teman ya, setelah saya klik tampilannya seperti ini. Per bulan 0 katanya ya, estimasi pendapatan per hari 0, karena estimasi pendapatannya itu tergantung si robot itu bekerja gitu ya. Nanti dibahas ya. Saya coba yang 0 ya, gratisan, karena saya penasaran nih teman-teman ya, apakah benar gitu ya. Masa berlakunya 10 hari, model investasi $10. Modal investasi itu agak alibi gitu ya, apakah modal kita atau pendapatan kita gitu ya. Dan di sini saya kira ini pendapatan kita mungkin $10 selama 30 hari ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Robot nomor 0, robot bisa membeli katanya ya. Robot bisa membeli, menjual, dan mentransferkan. Jadi ini robot ya, katanya robot yang bisa membeli atau menambang lah, seperti itu, cryptocurrency, Bitcoin, seperti itu, yang lainnya juga banyak ya. Menjual dan mentransferkan sendiri. Ini robot mandiri mungkin ya. Jadi bisa mencari kriptonya ya, Bitcoin seperti itu, atau cryptocurrency lainnya, terus menjualnya sama robot ini juga, terus mentransferkan komisinya oleh robot ini juga. Tapi itu menurut saya ya kurang masuk akal juga sih gitu ya. Meskipun memang canggih gitu kan, zaman sekarang ada robot-robot trading seperti itu, tapi pasti ada campur tangan manusia gitu ya teman-teman ya. Pasti ada campur tangan manusianya juga lah. Nggak mungkin robot ini bisa dijalankan tanpa campur tangan manusia. Setiap robot level dapat menjalankan satu robot pada waktu yang sama katanya ya. Harap pastikan bahwa prinsip pengoperasian akun mencukupi. Prinsip itu mungkin saldo deposit ya. Robot ini peka waktu katanya. Jalankan robot sepenuhnya untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan. Semakin tinggi level robot, semakin efisien waktu pemesanan dan lebih menguntungkan untuk ditangkap katanya ya. Ya, meskipun robot seperti yang tadi saya katakan, pasti harus ada campur tangan manusia, yaitu pengelola aplikasinya ya. Setelah saya klik, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Robot saya katanya ya, level 0, asal saya ingin klaim ya. Di sini saya belum mengaktifkan nih teman-teman ya. Waktu 30 hari, modal $10 investasinya. Saya akan mengaktifkan di sini ya. Lanjut. Nah, di sini setelah saya aktifkan teman-teman ya,
Nah, di sini sudah ada klaim waktunya ya, seperti ini, nggak ada ya perubahan sih di sininya ya. Tapi ketika saya melihat riwayat transaksi robot ya, di sini ada TRX ya, pendapatan 0,000747 ya, mungkin dalam waktu 1 bulan ya, 30 hari ini akan menjadi $10 katanya. Tapi ada juga teman-teman yang bilang sudah hampir berapa ya, hampir 30 hari, bahkan sudah 30 hari hanya mendapatkan, ada yang $3, ada yang $4. Oke, tapi menurut saya itu wajar ya, karena kan kalau di cryptocurrency itu nggak ada keuntungan yang fix ya, jadi fluktuatif, naik turun gitu ya kalau cryptocurrency. Oke, itu masih tahap wajar. Jadi mereka mengiming-imingi atau menentukan di awal $10, tapi pada kenyataannya ada yang dapat $4, $3, sampai $5. Dan saya lihat-lihat yang gratisan ini nggak ada yang mencapai $10. Apakah itu permainan atau apa ya? Yang jelas ini masih tahap wajar kalau menurut saya, karena Bitcoin atau cryptocurrency itu fluktuatif, naik turun, jadi nggak ada pendapatan yang fix ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, itu masih wajar ya. Nah, sekarang untuk menyewa robot yang deposit ya, yang harus deposit. Ini ada robot level 0, level 1 katanya ya teman-teman, robot nomor 1 level 1. Biaya sewa robot itu $2 di sini ya. Waktu berlakunya sampai 30 hari. Modal investasi $30. Nah, berarti kalau tadi yang gratisan yang disebut modal investasi itu keuntungan untuk kita, berarti di sini juga kita dijanjikan keuntungan sampai $30 mungkin ya, seperti itu ya. Karena ini aplikasinya nggak terlalu jelas teman-teman menjelaskannya ya. Nah, lalu saya coba klik di sini ya, klaim robot secara gratis katanya, $2 per bulannya selama 30 hari itu untuk menyewa robotnya, menyewa robot teman-teman, belum mengaktifkan. Jadi yang $2 itu hanya untuk menyewa ya, bukan untuk mengaktifkan. Kalau mengaktifkan beda lagi teman-teman ya. Simak terus videonya teman-teman ya. Estimasi pendapatan 0 ya, karena belum dijalankan. Waktunya 30 hari, modal investasi $30 ya, seperti itu. Nah, di sini kita harus membayar $2 dulu nih, $2 dulu ya. Ada pengingatnya, sama seperti tadi ya, pengingatnya robot bisa membeli, menjual, dan mentransferkan ya, seperti itulah, sama teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi yang $2 itu hanya untuk menyewa robotnya, bukan untuk menjalankan atau mengaktifkan. Kenapa? Karena ada keterangannya di sini teman-teman ya. Kalian bisa cek secara teliti di sini ya. Saat Anda menyewa robot dan memiliki modal, robot dapat diaktifkan untuk memulai transaksi cerdas katanya. Contoh, nah ini mereka kasih contoh. Nomor 1 sewa robot $2 yang tadi ya. Modal operasi $30. Diperlukan total $32 untuk mengaktifkan robot. Jadi $2 untuk menyewa robot. Nah, setelah disewa itu baru disewa gitu. Belum bisa dijalankan, belum bisa dioperasionalkan gitu. Kita disuruh nambah lagi $30, total $32 kalau kita ingin yang level 1 dan beroperasi seperti itu. $32 itu ya setara 500 ribuan teman-teman ya, 500 ribu. Nah, jadi ini ya, BTC, Doge ya, ETH ya, banyak lagi ini uang-uang kripto teman-teman ya. Jadi intinya ini mining mungkin ya, karena di sininya juga ada Indodax, Polynex. Apakah betul? Saya juga nggak tahu teman-teman ya. Yang jelas saya cek ya di Kominfo ini nggak terdaftar teman-teman ya. Kalaupun ada yang bilang ada perusahaannya, PT-nya apalah itu, ada badan hukumnya, tapi saya cek nggak ada gitu ya. Karena ini sistemnya perdagangan juga
nggak ada di Bapepti, terus di Kominfo apalagi nggak ada gitu ya. Nah ini teman-teman ya, untuk nominal deposit atau top up di aplikasi Mark AI ini teman-teman ya, ini sudah tertera 500.000 ya minimal, terus ada 1.630.000, ada juga 8.200.000, terus 32.600.000, 400 juta mungkin ini ya, 40 juta, terus ada yang 40 juta, dan yang terakhir 50 juta teman-teman, itu paling tinggi. Nah di sini kalian disuruh depositnya melalui berbagai akun bank ya, ada Permata, BNI, Mandiri, dan BCA, termasuk e-wallet Pay, Kris ya, termasuk US dollar kalau kalian punya dolar mungkin ya. Nah saya coba yang 500.000, saya mengklik ya Permata, ini saya coba-coba, nggak beneran deposit teman-teman. Nah di sini namanya, karena ini virtual account ya, virtual account, jadi namanya itu disembunyikan, nama si rekeningnya itu namanya real name ya, nilai transfer 500.000 di sini ya. Nah terus saya coba lagi ke Mandiri teman-teman ya, sama namanya juga real name ya di sini, dan di sini saya melihat ini memang virtual account ya, karena di sini juga virtual account tertera ya, dan pilih penyedia jasanya, kode billernya yaitu 70017 atau 717 yang ini teman-teman ya. Nah setelah saya cek ya, itu menggunakan iPay ya, atau iPay ya. Nah seperti ini iPay ya teman-teman ya. Jadi iPay itu adalah sebuah virtual account ya untuk berbisnis online ya. Kalian juga bisa membuat akun iPay atau iPay lah seperti ini teman-teman. Yang jadi pertanyaan, kalau benar mereka punya perusahaan, nama perusahaannya jelas gitu ya, teknologi apalah gitulah, saya pernah dengar, saya pernah lihat di grup Telegram, saya lupa, nggak mau lihat lagi ya karena nggak penting. Yang jelas ada yang bilang perusahaannya jelas katanya, dan menurut saya ini adalah platform dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Terlihat dari adminnya yang seperti membalas chatnya itu rancu ya, seperti ditranslate. Nah logikanya teman-teman ya, kalau mereka punya perusahaan, pasti nama rekening atas nama rekening perusahaan. Benar nggak? Benar nggak menurut kalian? Pasti itu nama rekening perusahaan. Dan di sini namanya adalah real name, nama asli ya. Nama asli kalau bahasa Indonesianya ini real name. Tapi ini nggak ada namanya gitu. Ya setidaknya kalau ada yang bilang ini perusahaannya resmi dan ada gitu ya, ini ya minimal nama perusahaan gitu di nama rekening virtual account-nya. Jadi kita mentransfer ada namanya gitu, dan ini namanya bukan nama perusahaan gitu, karena di iPay itu bebas ya, kita bisa membuat nomor rekening atau username di iPay itu ya. Nah di sini bukan nama perusahaan gitu ya, jadi kalian pahami ini ya, jangan sampai kalian terburu-buru menggunakan aplikasi ini teman-teman ya, aplikasi Mark AI ini teman-teman, karena itu ada yang janggal ya. Kalaupun iya ada perusahaan, sekali lagi ya, itu harusnya nama perusahaan di rekeningnya ya. Kenapa ya kalau mereka resmi dan ada perusahaannya, kenapa mereka nggak share gitu perusahaannya? Minimal kita mengirimkan deposit ke nama perusahaannya gitu kan ya. Setelah saya telusuri teman-teman, di sini juga ada berbau Ponzi-nya teman-teman ya. Undang teman ya. Saya akan bacakan teman-teman ya di sini. Lampiran katanya peringatan ya. Ketika tingkat keanggotaan agen langsung Anda lebih tinggi dari Anda, jadi kalau kita mengundang orang nih dan orang itu depositnya lebih tinggi lah dari kita, jadi katanya ya Anda akan mendapatkan bagian keuntungan 10%. Nah misal kalian mengundang satu orang dan seorang itu misal levelnya level 4 lah gitu,
Nah, kita dapat 10% seperti itu teman-teman ya. Dari jumlah konsumsi setelah dia berhasil membeli robot. Setelah dia berhasil membeli robot katanya ya. Nah, seperti itu. Atau dengan kata lain, setelah orang yang kita undang itu melakukan deposit teman-teman ya. Ketika tingkat keanggotaan agen langsung, Anda sama dengan Anda setelah dia berhasil membeli robot, Anda akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 20% dari jumlah konsumsi. Lebih besar lagi teman-teman ya, kesananya ke bawahnya. Ketika level keanggotaan agen langsung Anda lebih rendah dari Anda, setelah dia berhasil membeli robot, Anda akan mendapatkan pembagian keuntungan 20-40% dari jumlah konsumsi, dan pembagian spesifik akan ditentukan sesuai dengan level Anda. Jadi ketika orang yang kalian undang juga melakukan deposit di bawah kalian gitu ya, misal kalian deposit yang 1.600.000 lah gitu, tapi yang teman kalian yang kalian undang itu 500.000, nah kalian juga dapat 20% lebih besar malah ya. Yang penting kalian undang teman dan teman kalian melakukan deposit. Misalnya katanya, ketika level keanggotaan Anda level 3 dan level agen langsung Anda adalah keanggotaan level 2, nah otomatis kan kalau kalian level 3, yang kalian undang level 2 nih ya, robot membeli robot dan menghabiskan $100, maka Anda akan mendapatkan 25% dari jumlah konsumsi keuntungan gabungan. Ini sih gila teman-teman, lebih gede dari undang temannya gitu. Terus di sini juga ada deskripsi kelasnya ya. Ini lebih jelas lagi, singkat, padat, jelas ya. Akun yang terdaftar dengan kode undangan Anda adalah agen tingkat pertama Anda. Selanjutnya, akun yang terdaftar dengan kode undangan dari agen tingkat pertama Anda adalah agen tingkat kedua Anda. Selanjutnya, akun yang terdaftar dengan kode undangan dari agen tingkat kedua Anda adalah agen tingkat ketiga Anda. Jadi ini bukan mirip, ini ya Ponzi teman-teman ya. Misal nih, ini kalian misal kalian mengundang satu teman ya, dan teman kalian deposit, kalian akan mendapatkan keuntungan dari si teman ini ya. Ingat, si teman ini. Dan ketika teman ini kan teman kalian yang kalian undang, dia itu si teman yang ini ya mengundang lagi teman baru ini, dan teman yang ini akan masuk ke Anda juga gitu ya. Keuntungannya teman yang mengundangnya dapat, Anda juga dapat sebagai orang pertama sampai 3 tingkatan. Ketika orang ini ya, ini kan udah 2 nih ya, kalian ngundang si ini ngundang si ini ya. Dan ketika si ini mengundang ini ya, kalian juga dapat ngalir terus dari di sini ke sini ya, ke kalian. Nah, seperti itu. Itu adalah skema Ponzi ya. Kalian pasti paham lah skema Ponzi ya. Dan saya pastikan juga ini berarti aplikasi Manhal ini adalah Ponzi juga, tapi dikemasnya secara tersembunyi gitu. Jadi enggak langsung skemanya langsung. Jadi dari kata-kata ya kita ketahui sendiri ya, kalau kita itu banyak yang males membaca teman-teman. Jadi jangan lihat Ponzi, nggak ada grafik Ponzi atau struktur Ponzi-nya itu bukan Ponzi, nggak bisa teman-teman. Dari deskripsinya kelihatan di sini. Di sini deskripsinya sudah menjelaskan bahwa aplikasi ini Ponzi. Cuma skema piramida Ponzi-nya tidak dikasih tahu, tidak digambarkan seperti itu teman-teman ya. Jadi saya pastikan aplikasi ini money game Ponzi. Meskipun ada gratisan ya silahkan, saya hanya mengasih tahu ya, memberi informasi bahwa dari yang saya lihat ya, aplikasi ini adalah Ponzi, money game Ponzi. Sudah jelas buktinya ada di sana, silahkan kalian baca sendiri. Meskipun ada gratisan, kalaupun ada gratisan ya silahkan kalau kalian mau coba. Yang jelas banyak kabar ya, selama 30 hari itu kita atau orang hanya mendapat $3, $4 sampai $10. Memang itu fluktuatif, tapi yang berbahayanya itu yang mengundang teman itu teman-teman, Ponzi-nya.
Jadi ketika kita mengundang teman dan teman orang mengundang dan teman yang kita undang mengundang banyak orang lain, kita dapat. Nah, itu skema Ponzi-nya teman-teman ya. Dan untuk meaning-nya itu hanya formalitas kalau menurut saya, robot apa gitu ya. Tapi yang jelas ini lebih dominan Ponzi-nya, mengundang temannya. Penghasilan kita dari mengundang teman kita yang deposit, itu teman-teman yang berbahaya dari aplikasi ini. Dan silakan kalau kalian ingin mencoba gratisan ya apa boleh buat, saya tidak bisa melarang kalian ya. Untuk deposit kalian silahkan cerna dengan baik aplikasi ini ya, silahkan pelajari lebih lanjut ya. Karena apa? Karena aplikasi ini ilegal ya. Saya cek di Kominfo, di Bapepti juga nggak ada ya. Kalau trading perdagangan seperti ini ya harusnya ada ya di sana. Tapi saya cek nggak ada teman-teman. Domain mark www.mark6666.com itu nggak ada teman-teman ya. Nah jadi harap hati-hati. Dan katanya teman-teman di sini juga ada di Play Store katanya ya. Ini mohon maaf agak panjang ya ulasannya ya. Karena supaya kalian paham ya, di sini jangan sampai terburu-buru menggunakan aplikasi ini. Dan di sini katanya ada di Play Store. Saya cek memang ada Mark AI ya. Penyedia itunya, developernya Kathleen Sever. Tapi ini aneh teman-teman ya. Di sini ketika saya cek ini bukan berbeda dengan yang tadi ya. Di sini hanyalah seperti online shop gitu ya, seperti online shop, jual beli online, produk online, baju seperti ini teman-teman. Silahkan cek kalian ya. Nah di sini ada keterangannya diupdate pada 21 Juli katanya ya. Dan di sini tentang aplikasinya memecahkan masalah Anda katanya. Mark AI adalah platform khusus profesional untuk pengguna, penuhi kebutuhan pribadi dan selesaikan masalah Anda. Apa itu nggak jelas teman-teman ya. Dan di sini juga gambarnya ya, produknya itu ya baju seperti online shop ya, seperti e-commerce ya, bukan kripto yang seperti tadi. Tapi di sini namanya Mark AI, logonya juga sama teman-teman ya. Dan ini janggal sekali teman-teman ya. Di sini juga ada ya, ditawarkan oleh Kathleen Sever, 21 Juli rilisnya, masih baru lah teman-teman ya. Dan developernya ini ya, apakah ini sama yang di Play Store itu sama ya dengan Mark AI yang penghasil uang yang robot itu? Saya pikir ini jelas berbeda 360 derajat teman-teman. Yang di Play Store itu bukan yang situs tadi gitu ya, tapi banyak orang menyebut ini dari sana gitu. Nah itu gambarnya aja beda gitu kan ya, bukan robot trading tapi itu online shop ya. Oke teman-teman, jadi itu saja review saya tentang aplikasi Mark AI ini ya. Berdasarkan hasil saya melihat dari aplikasi Mark AI ini atau situs website Mark AI ini, saya pastikan bahwa ini adalah skema money game Ponzi. Yang seperti tadi saya jelaskan, bukan saya jelaskan sebetulnya ya, tapi aplikasinya sendiri yang menjelaskan. Hanya saja banyak orang yang malas membaca gitu ya. Silahkan kalian explore dulu lah, seperti itu teman-teman. Jadi domainnya ya lebih besar mengundang teman ya daripada robot tradingnya itu. Dan itu adalah money game Ponzi teman-teman, berbahaya. Dan seperti yang sudah Ponzi ini nggak akan bertahan lama. Hanya saja ini kemasannya bule gitu ya, bule dolar gitu kan. Yang jelas ini juga aplikasi dari luar. Kalau menurut saya, adminnya saja itu pakai translate kalau menurut saya kata-katanya itu. Dan saya cek di Kominfo, Bapepti, di pemerintahan kita lah, di otoritas pemerintah Indonesia itu nggak ada ya. Saya cek di Kominfo, Bapepti nggak ada. Tuh, oke. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.